Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayuni dengan NPM 10122002, kelas B22 Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah Manajemen Retail. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya mempunyai sebuah brand fashion dengan nama Ayuni Collection. Untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 ini, saya akan mengeluarkan model terbaru yang fokus pada tema religi, yaitu gamis untuk dewasa dan juga anak-anak. Nah, untuk memenuhi atau membuat bisnis retail gamis ini, ada beberapa hal yang saya akan lakukan, khususnya untuk konten komunikasi atau promosi dari komunikasi retail. Baik, untuk yang pertama di sini ada konten yang dapat membangun brand equity. Nah, brand Ayuni Collection yang memproduksi gamis untuk anak dan juga dewasa ini memiliki beberapa konten yang dapat dijadikan promosi untuk menaikkan brand equity. Yang pertama ada desain yang unik dan modern dari gamisnya. Tentu saja desain yang unik ini mengikuti tren ya, agar gamis yang diproduksi tidak hanya bisa digunakan untuk hari raya, namun juga bisa digunakan untuk waktu yang relatif lama karena desainnya yang tidak kuno gitu. Jadi bisa digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang kedua ada bahan yang berkualitas. Tentu saja kita ketika ingin membeli sebuah produk, terutama itu baju atau outfit, pasti memerlukan atau memperhatikan yang namanya bahan. Nah, gamis dari Ayuni ini akan memakai bahan yang lembut, yang tidak membuat gerah. Jadi nanti pada saat hari raya kita tidak akan merasa tidak nyaman gitu pada saat memakai. Yang ketiga yaitu tampil memukau karena desainnya yang unik dan juga modern, juga elegan, memberikan sentuhan atau penampilan yang akan membuat kita terlihat elegan pada saat hari raya nanti. Lalu yang terakhir yaitu harga yang terjangkau. Harga yang ditawarkan di sini masih terjangkau dan dapat bersaing di pasaran, sehingga kita tidak perlu takut lagi ingin membeli baju yang terlihat modis dan modern tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, Ayuni Collection juga memiliki slogan tampil anggun dan tetap nyaman di hari raya. Hal ini memberikan branding bahwa dengan memakai gamis dari brand Ayuni Collection pada hari raya nanti, kita dapat tampil dengan anggun dan cantik tanpa merasa tidak nyaman karena memiliki bahan yang tidak membuat gerah. Selain itu, konten promosi lainnya yaitu gamis ini memberikan klasifikasi untuk setiap model gamis, yaitu untuk gamis dewasa dan juga gamis anak-anak, disesuaikan dengan umur dan juga model tren yang sedang berlangsung. Baik, untuk yang kedua yaitu pilihan sarana komunikasi retail. Yang pertama ada media sosial yaitu Instagram dan juga TikTok. Brand Ayuni Collection di sini akan fokus untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan produknya melalui konten-konten yang menarik dan juga foto atau desain grafis yang dapat menarik banyak perhatian konsumen. Lalu yang kedua yaitu e-commerce atau platform belanja online, di mana kita akan menggunakan aplikasi Shopee, di mana kita bisa menjual produk kita dan menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Yang selanjutnya yaitu rencana proses komunikasi retail yang memuat beberapa hal. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Tujuan dari diadakannya komunikasi retail yang dijalankan oleh brand Ayuni Collection ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan brand awareness atau membuat lebih banyak konsumen mengenal dan juga mengingat merek Ayuni Collection, sehingga melalui berbagai saluran komunikasi ya, sehingga brand ini lebih dapat dikenal luas oleh konsumen. Yang kedua, untuk membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Hal ini sangat penting ya, karena pelanggan ini adalah aspek yang terpenting dari sebuah usaha. Nah, diadakannya rencana komunikasi ini adalah untuk membangun loyalitas dari pelanggan juga terhadap brand kita. Nah, yang selanjutnya ada meningkatkan penjualan. Dengan adanya komunikasi atau konten promosi ini, diharapkan penjualan akan meningkat dan juga menjangkau konsumen lebih luas. Lalu yang terakhir yaitu memperkuat diferensiasi produk. Dengan menunjukkan konten-konten yang fokus pada produk kita dan menunjukkan keunikan dari produk kita, maka produk kita akan dikenal memiliki ciri khas, sehingga konsumen atau pelanggan akan tertarik untuk membeli kepada brand kita. Untuk selanjutnya di sini yaitu rencana anggaran untuk komunikasi retail. Di sini saya menggunakan dua sarana yaitu media sosial dan juga e-commerce. Untuk media sosial di sini saya menggunakan dua yaitu Instagram dan juga TikTok, di mana keduanya
memiliki anggaran sekitar 2 juta rupiah hingga 5 juta rupiah setiap bulan untuk memproduksi konten seperti video, foto, dan juga desain grafis yang sederhana yang dapat menjangkau atau untuk mempromosikan produk tersebut. Selain itu, Ionic Collection juga menggunakan jasa influencer dengan skala mikro dengan followers sekitar 1.000 hingga 10.000 dengan anggaran 500.000 hingga 1 juta untuk beberapa kali pembuatan konten promosi dari produk Ionic Collection. Yang selanjutnya untuk e-commerce, di sini saya menggunakan e-commerce Shopee, di mana anggarannya untuk pengelolaan e-commerce ini sekitar 1 juta per bulan untuk biaya hosting dan juga pengelolaan dasar dari aplikasi Shopee sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu alokasi anggaran komunikasi. Nah, untuk pertama yaitu media sosial. Di sini brand Ionic Collection mengalokasikan dana anggarannya sekitar 60 hingga 70% karena konten promosi akan fokus pada media sosial. Dikarenakan pada masa kini semua konsumen atau konsumen yang akan kita jangkau ini menggunakan media sosial. Jadi kita akan lebih fokus untuk membuat konten promosi di media sosial dengan membuat konten-konten yang menarik seperti video-video pendek, video-video reels ataupun story-story IG dan juga TikTok. Nah, untuk yang kedua yaitu e-commerce, kita mengalokasikan anggaran sekitar 30 hingga 40% karena memang untuk e-commerce brand ini fokus untuk penjualan saja, di mana kita akan menjangkau penjualan ke tempat yang lebih luas menggunakan aplikasi Shopee ini. Jadi anggaran yang dialokasikan hanya sekitar 30 hingga 40%. Yang selanjutnya ada implementasi dan evaluasi konten promosi. Yang pertama adalah implementasi dari konten promosi di media sosial, yaitu untuk strategi kontennya sendiri kita akan membuat konten secara rutin 3 hingga 4 kali dalam seminggu. Nah, konten-konten yang menarik tersebut diantaranya ada foto produk, ada video-video tentang mix and match dari gamis-gamis tersebut. Selanjutnya yaitu ada influencer mikro, di mana Ionic Collection akan menggandeng influencer mikro untuk membuat konten unboxing dan juga review jujur dan juga cara mereka mix and match produk dari brand Ionic Collection sehingga konsumen dapat kepercayaan yang lebih dalam memilih brand tersebut. Selanjutnya implementasi di platform e-commerce. Yang pertama ada nanti brand ini akan menawarkan diskon ataupun voucher untuk pembelian pertama, setiap pembelian pertama dari gamis anak ataupun dewasa dari brand Ionic Collection. Yang kedua adalah memastikan bahwa websitenya terus diperbarui dengan produk-produk terbaru dan juga menarik sehingga mempermudah konsumen untuk berbelanja. Evaluasi dari konten promosi yang dilakukan, yang pertama di media sosial kita bisa mengecek atau mengevaluasi konten yang dibuat melalui engagement rate atau tingkat interaksi dengan para konsumen. Semakin tinggi engagement rate, semakin luas juga jangkauan dari konten yang kita buat, maka diharapkan penjualan pun akan semakin meningkat. Lalu yang kedua yaitu pengaruh dari influencer, di mana kita bisa menilai hasil kolaborasi dari influencer dengan melihat tingkat penjualan dari brand Ionic Collection. Nah, untuk e-commerce kita bisa mengukur evaluasinya dengan menggunakan conversion rate. Semakin tinggi conversion rate, yaitu berarti promosi yang dihasilkan tuh semakin berhasil untuk mendorong pembelian. Yang kedua ada feedback dari pelanggan. Semakin baik feedback dari pelanggan, berarti semakin baik juga atau semakin efektif juga promosi yang dilakukan di media sosial atau e-commerce tersebut. Yang terakhir yaitu memilih media yang paling tepat untuk komunikasi promosi. Nah, setelah melakukan analisis tersebut, brand Ionic Collection memilih sarana yang paling tepat yaitu media sosial. Karena di media sosial ini, khususnya Instagram dan TikTok, kita bisa memuat konten-konten untuk promosi sekaligus bisa menghasilkan atau melakukan penjualan produk tersebut, sehingga anggaran yang dilakukan atau anggaran yang dipersiapkan cukup fokus pada satu sarana komunikasi yang paling tepat yaitu media sosial. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.